Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudara semuanya dengan saya di Sagustian Learning Channel. Semoga Anda semua bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai jaringan komputer. Nah ini ya, jaringan komputer. Dan bahasan kita adalah layer 2 data link layer. Mana-mana? Nih. Iya. Nah, itu dia. Ya, data link layer. Kita akan membahas mengenai data link layer setelah minggu yang lalu kita bahas mengenai tuntas physical layer atau layer 1. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan dan saksikanlah saya memancarkan sinar hijau. Hahaha, garing. Apa coba? Ya, lanjut. Next. Nah, bahasan kita kali ini adalah tentang layer 2 yaitu collision domain dan path selection ya. Jadi bacanya harus benar ya. Collision domain, collision domain and path selection. Kalau misalkan mau latihan spellingnya yang benar ya, pakai Google Translate, direkam. Pilih tombol mikrofon, ganti ke bahasa Inggris inputannya, kemudian tekan tombol mikrofon dan baca collision domain dan path selection. Kalau keduanya bisa dibaca benar oleh Google Translate, berarti listening kita udah oke punya. Lanjut. Sip. Terus kita bahas mengenai layer 2 device atau layer 2 devices atau perangkat-perangkat layer 2. Kemudian layer 2 addressing, ya, pengalamatan layer 2. Jadi di layer 2 ini sudah mulai dikasih alamat palsu. Ayo ting-ting. Apa lagi nih? Lanjut. Nah, ini ya standar kita akan mereview bahwa di sini kita akan menggunakan logo atau icon switch dan juga icon untuk dibandingkan dengan hub nanti ya, dan juga mungkin ada icon bridge nanti di sini. Kemudian koneksi Ethernet. Ya, lanjut. Nah, data link layer nih yang ini ya, yang kedua ya, data link layer yang kedua dari layernya model OSI ya. Dia berhubungan dengan physical addressing ya, atau pengalamatan fisik ya, main fisik gitu kan. Yang pertama adalah MAC address ya. Ini bukan MacBook ya, beda ya. Bukan komputer Macintosh, tapi ini adalah Mac Medium Access Control kepanjangannya. Jadi beda ya. Jangan nanti dipikir MAC address itu adalah alamat komputernya Apple, bukan, lain. Kemudian ada LLC ya. Logical Link Control, bukan YLC. YLC itu Bang Karni lain ya. YLC salah. LLC ya, double L. Logical Link Control. Jadi ada dua interface, ada dua terminologi ini yang perlu kita ingat di layer 2 pengalamannya ya. Logical Link Control ini berkaitan dengan nanti ada istilah virtual circuit, dan yang kedua adalah MAC address atau medium access control. Oke, lanjut. Nah, fungsi utama layer 2. Yang pertama, provide connectivity. Provides artinya menyediakan konektivitas. Dan path selection. Ya, path selection kata orang Jepang. Orang Jepang ya, Japanese itu nyebutnya path selection. Dan juga orang Italia atau Prancis mungkin ya, bacanya juga path selection. Jadi dia menyediakan connectivity ya, dan path selections between two hosts di dalam LAN ya. Di antara dua host di dalam LAN. Kemudian maintain logical address communication. Jadi dia juga memaintain, ya, menjaga atau mengkeep atau memelihara gitu ya. Logical address communication, komunikasi di antara alamat-alamat logik. Kemudian misalnya komputer dalam suatu workgroup atau network neighborhood ya. Jadi di sini ya, alamat logik ini tidak membutuhkan IP address. Ya, misalkan nih komputer Windows sama komputer Windows itu pada zaman orang masih bekerja dalam workgroup ya, mungkin mulai starting mulai Windows 3.1 kalau nggak salah ya, 31, 32, kemudian Windows 95, kemudian Windows XP dan Windows 2000 dan seterusnya. Kayaknya sampai Windows 10 masih jalan ya. Jadi Windows itu kalau sesama Windows dia bisa saling berkomunikasi tanpa adanya IP address dengan melalui network neighborhood-nya. Jadi nanti di browsing aja di network neighborhood, nanti kita bisa lihat komputer-komputer tetangga gitu ya. Kecuali kalau komputernya tidak di-share, cuma bisa lihat namanya saja. Tapi kalau di-share, kita bisa lihat apa yang di-share. Misalkan printernya kah di-share, atau foldernya kah di-share gitu. Kita bisa masuk ke sana. Oke, lanjut. Yang ketiga dalam layer 2 device ini adalah no error correction ya. Jadi layer 2 OSI ini tidak menyediakan koreksi terhadap kesalahan. Jadi dia hanya mementingkan best effort delivery ya.
Yang penting cepet aja ya, yang penting cepet, tapi salah nggak peduli. Ini mirip kayak apa ya? Kayak inilah, kalau lihat perusahaan ekspedisi kan ya suka lempar-lempar barang, mungkin pernah lihat videonya viral gitu ya. Nah itu dia mementingkan ini nih, best effort delivery. Error correction-nya nggak peduli apakah nanti barangnya selamat sampai di customer atau rusak gitu ya. Nah nanti kalau rusak nanti customernya komplain. Nanti kalau komplain paling nanti yang ganti adalah penjual gitu ya. Biasanya perusahaan ekspedisinya ini mungkin tidak terlalu apa namanya eh, berkepentingan kecuali kalau barangnya digaransikan gitu kan. Baru perusahaan ekspedisi nanti bisa mengganti. Aduh, kenapa bahas ini ya perusahaan ekspedisi? Ya kira-kira seperti itulah ya. Dia no error correction, dia nggak ada koreksi terhadap kesalahan. Yang penting effort delivery-nya terbaik gitu. Pengen cepet gitu menyampaikan frame atau data ke destination. Dia hanya mengecek kalau ada frame itu sudah komplit dengan mendeteksi bit-bit pada trailernya. Nah, kita ingat kemarin di bahasan OC layer, di bentuk enkapsulasi dari data link layer ini ada dua yang ditambahkan. Yang pertama header, yang kedua trailer gitu ya. Jadi trailer ini nanti isinya adalah frame check sequence ya. Sequence atau urutan pengecekan frame, apakah framenya itu udah komplit atau belum satu ukuran frame gitu. Sedangkan di bagian headernya dia beri informasi mengenai source address dan destination address ya, alamat pengirim dan alamat penerima. Alamat apa? Alamat fisik tentu saja atau alamat layer 2. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya. Kita udah bahas juga data link layer ya kemarin. Kemudian perangkatnya adalah switch dan kalau ada dua portnya apa namanya? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Aduh, masa lupa sih. Itu ya yang kayak ya udah bridge gitu aja ya. Ini ada tulisannya masa nanya lagi. Oke, lanjut. Ya, ini udah tahu lah ya. Udah kita bahas di pembahasan layer 2. OC layer, sorry. Oke, switch operation ya. Bagaimana switch operation ini bekerja? Nah, misalkan ini ada gambarnya seperti ini ya. Pada saat inisialisasi ini, nah misalkan switch-nya baru dinyalakan, tek gitu, atau pada saat baru mati lampu, switch-nya hidup tek gitu ya. Jadi pada saat dia baru on, MAC address table di dalam switch ini, dia tadi sudah kita sebutkan dia memaintain MAC address table ya, memaintain logical addressing. Nah, MAC address table ini isinya misalkan interface ya, interface-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 atau nomor port gitu ya, bisa kita sebut juga nomor port atau nomor colokan di mana kita bisa mencolokkan kabel UTP, plok gitu dicolokin gitu nomor colokannya gitu ya. Kemudian ada list host yang ada menempel pada colokan tersebut atau yang di-attach ke port tersebut atau adjacent device. Ya, kita bisa sebut station ini adalah adjacent device atau device yang adjacent itu bahasa Indonesianya apa ya? Adjacent itu kira-kira yang berhadapan lah gitu ya, yang berhadapan dengan dia gitu. Oke. Nah, pada saat inisialisasi MAC address table ini masih kosong ya. Kemudian tiba-tiba ada paket dari A dikirim ke switch gitu ya. Nah, karena switch ini tidak mengetahui kemana tujuannya, ya misalkan A ini ingin ngirimnya ke B gitu. Nah, karena switch tidak tahu, dia belum punya data kemana akan dikirim, maka switch ini akan mengesend atau mengirim data tersebut ke semua port yang dia punya. Ini baterainya mau habis, kita hidupin dulu adaptornya. Nah, jadi karena switch ini tidak tahu harus dilempar kemana, dia kirim ke semua port ya, kecuali port asal ya, incoming port. Jadi ini lebih cerdas dari hub ya. Kalau hub dikirim ke semua gitu. Termasuk ke yang ngirim juga gitu kan. Jadi kalau switch dikirim ke semua kecuali incoming port ya. Kecuali port dari mana data itu berasal. Oke. Nah, kemudian MAC address PCA ini dievaluasi oleh switch. Dia lihat. Nah, ini tadi tujuannya adalah ke B. B dia nggak tahu, tapi source-nya adalah A ya. Source-nya dia langsung dapat info kan. Nah, sedangkan karena dia udah dapat info source-nya dari A, maka MAC address table-nya didaftarkan, dicatat ya di nomor interface yang ketiga di mana incoming port tadi berasal gitu ya. Jadi karena incoming port-nya port 3, dicatatlah MAC address si A itu di interface ketiga gitu. Oke ya, ngerti ya? Jadi di mana incoming port-nya dideteksi, nah di sanalah portnya dicatat ya. Di mana incoming frame-nya dideteksi yaitu di port 3, maka di sanalah MAC address si A dicatat. Oke, ngerti lah ya maksud saya.
Nah, pada saat port B mereplay, nah misalkan dia mereplay nih, katakanlah tadi requestnya, misalkan dia merequest ini adalah server misalkan ya, dia merequest suatu halaman web misalnya. Nah, berarti pada saat dia mengembalikan ke sini, ke A, ya, kan si B yang diminta kan, misalkan A, tolong dong kirim halaman tentang web ini gitu ya. Nah, dikirim oleh si A web ini. Web ininya apa? Web ini, web tentang bunga gitu ya. Bunga ini mahkota, ini putik, ini benang sari gitu kan. Nah, nanti komputer B ini mengirim ke sini ya. Kemudian di port 4, nah di port 4 kan incoming portnya tadi sini ya, data balikannya kan dari sini. Nah, di port 4 ini dicatat ya, ternyata ada source address-nya dari B. Maka nanti MAC address B dicatat di port 4 di sini. Gitu ya. Jelas ya? Nanti terus akan dilempar ke mana nih? Nah, kan dibaca destination-nya tadi kemana? Ke A. Nah, si switch sudah punya belum data A ada di mana? Dicek di MAC address table. Udah ada, ternyata di 3. Berarti nanti datanya diteruskan ke port 3 sampai masuk ke A. Jadi tidak dilempar lagi ke semua. Ya, jadi itulah kecerdasannya switch dibanding hub ya. Oh ya, ini tadi saya contohnya sinyal ACK ya. Sinyal ACK ini adalah sinyal acknowledgement ya. Bagaimana misalkan ya suatu sistem atau misalkan A tadi dia mengirim data ke B yang dalam jumlah besar ya. Maka B itu bisa memberikan sinyal ACK bahwa datanya sudah diterima ke A gitu ya. Tapi nanti sinyal ACK ini sebetulnya sinyal pada layer yang di atas gitu ya. Tapi kita perkenalkan dulu lah. Jadi sinyal ACK ini biasanya di layer 4 sih. Nah, karena ada sinyal ACK dari B, ya, misalkan tadi requestnya bukan mengakses halaman web, nah itu juga sama, itu juga menjadi informasi bagi switch untuk mengupdate mengupdate MAC address table-nya, ya, sehingga dia tahu di B itu, di port 4 itu ada MAC address-nya B, gitu loh. Oke. Oke, lanjut. Nah, ada lagi istilah ARP ya, ARP, Address Resolution Protocol ya. Nah, apa itu ARP? Nah, bila suatu PC mengirimkan data ARP ke jaringan, ya, maka seluruh PC yang terhubung ke switch akan memberikan respon. Ya, contohnya ini nih, ARP min A ya, all, ya, Address Resolution Protocol all. Nah, ini kan koneksinya lewat WiFi dengan perangkat smartphone, mana smartphone-nya? Oh, smartphone-nya di meja sana. Dengan perangkat smartphone sebagai switch-nya ya, yaitu Wi-Fi access point yang dia berhubungan dengan sebagai Wi-Fi router ya. Nah, pada saat kita mengisu perintah ARP-A, maka si handphone sebagai Wi-Fi access point atau Wi-Fi router, dia memberikan informasi perangkat-perangkat apa yang di bawahnya yang dia sebagai switch ya, menempel ke si switch diberitahukan. Nah, di sini kelihatan ini ya. Ini bentuknya tidak tahu. Jadi dia nggak tahu, mungkin nggak tahu ID-nya ya, atau nggak dikasih nama. Nah, IP-nya sekian, MAC address-nya sekian. Nah, ini biasanya IP-nya router. Tadi kan saya sudah bilang bahwa smartphone kita berfungsi sebagai router. Biasanya router itu IP-nya paling kecil. Nanti kita akan bahas masalah IP address ya. Nah, ini adalah MAC address-nya si handphone ya. Dia lewat Ethernet 01 ya, Ethernet 0 sorry. Ethernet 0 ini adalah Wi-Fi-nya, Wi-Fi adapternya si laptop saya yang saya pakai sekarang ya, namanya Surya Air. Walaupun komputernya bukan MacBook Air ya, tapi MacBook Pro. Maaf. Cuman saya kasih nama Surya Air 2 gitu karena ini tadinya kan dipindah dari komputer Mac milik lab harus dikembalikan, ya udah namanya nempel gitu. Biar beda ya saya mengganti ID yang terakhir aja ya, Mac Air sama Mac Air 2 gitu kan. Yang ngapain cerita itu. Lanjut. Nah, yang kedua ini ada Surya's iPad. Nah, ini berarti ada iPad yang nempel atau yang menggunakan juga akses ke internet melalui smartphone yang sama gitu ya. Nah, ini IP address Ini IP address yang diberikan oleh smartphone sebagai Wi-Fi access point, dan ini yang diberikan ini adalah MAC address dari si iPad ya. Yang dua ini namanya adalah IP multicast. Ini nggak kita bahas dulu ya. Ini IP multicast. Oke, jadi ARP ini adalah permintaan yang dikirim oleh PC ya, yang ingin mengetahui kira-kira siapa aja sih tetangga kita yang sama-sama satu LAN, kira-kira seperti itu. Ya.
Nah, jadi nanti siapa yang mereplay, maka kita akan bisa tahu IP address-nya dan kita bisa tahu MAC address-nya. Oke. Nah, switch dengan cepat mengetahui seluruh MAC address yang akan terhubung ke masing-masing port. Nah, dengan adanya request ARP ini, ya, switch, karena tadi dapat balasan PC-PC mana saja yang nempel ke dia, atau yang numpang jalur internet ke dia, maka dia juga bisa mengupdate routing table-nya, ya, kalau ada request ARP yang masuk ke switch. Ya. Nah, kemudian switch mencatat di dalam MAC address table-nya informasi-informasi MAC address dari perangkat-perangkat atau device-device yang berada di dalam LAN. Ya, jadi dia nanti mengupdate ini MAC address table yang ini. Oke, paham ya? Paham. Dia nggak paham aja, kalau nggak paham ulang lagi apa penjelasannya. Nah, once the MAC address table completed. Nah, sekali MAC address table ini complete, ya, maka data yang dikirim ke destination tertentu di dalam LAN ini langsung dikirim ke port mana MAC address dari host target itu berada. Jadi tadi misalkan nih, tadi kan B adalah web server, contoh dari kita ya. Nah, si C juga merequest nih, saya mau buka alamat web B untuk membuka halaman yang menjelaskan tentang mahkota bunga, ya. Mahkota bunga terdiri dari pertama benang sari, fungsinya ini. Putik, fungsinya ini. Kemudian apa lagi? Mahkota, kok saya bahas mahkota bunga, salah. Bunga terdiri dari beberapa komponen atau beberapa bagian. Yang pertama, mahkota bunga, fungsinya ini. Kedua, benang sari, fungsinya ini. Ketiga, putik, fungsinya ini, gitu ya. Masih ingat kan halaman yang pernah viral, video pernah viral. Nah, jadi halaman web tadi, karena C ingin merequest halaman web dari server B, ya misalkan B ini adalah server, maka setelah MAC address-nya komplit, ya, si switch tidak lagi melempar request itu ke seluruh port, tapi dia hanya melempar ke sini. Ya. Dari C langsung ke B, nanti balikannya, ya, atau HTTP reply-nya langsung dikirim dari B menuju C, jadi nggak kemana-mana lagi dia, nggak jalan-jalan dulu ke 1 atau ke port 2 dan seterusnya. Paham lah ya? Paham. Next. Paham nggak paham, pokoknya paham. Namanya video YouTube ya, harus cepat. Nah, apa bedanya dari hub? Nah, apa beda switch dari hub? Nah, nih, kalau hub itu setiap saat kapan saja si hub menerima data pada salah satu port, maka data tersebut ya akan di-forward ke seluruh port. Nah, ini ya. Ini yang kacaunya nih, si hub nih. Jadi, dia dapat nih dari satu, udah kirim ke semua gitu. Dapat lagi dari satu, kirim semua. Ini mirip kayak tukang gosip gitu ya. Tukang gosip. Misalnya nih, kalau pernah SMA nih, ini karena mau reuni cerita SMA. Di SMA, ada teman ya, dia pengen misalnya gini, si A naksir si C. Ya, naksir Cynthia C gitu. Ada yang nama Cynthia di sini, ada. Nah, si A siapa nih? Si Amir gitu ya. Amir naksir Cynthia. Kemudian Amir bisikin ke B, Benny. Ben, tolong dong titipin salam ke Cynthia. Gitu kan. Nah, Cynthia ini adalah destination. Amir ini adalah source. Kemudian B, Benny. Si Benny adalah hub-nya yang menghubungkan. Terus di kelas itu Benny daripada dia datang ke Cynthia, dia teriak langsung, "Woi Cynthia, Amir titip salam," gitu. Itu yang namanya di forward ke seluruh port ya. Jadi si Benny itu kerjanya sebagai hub itu. Dia memforward ke seluruh port. Artinya apa? Seluruh teman sekelas itu jadi dengar, jadi tahu, "Woi, ternyata Amir naksir Cynthia, Amir titip salam," gitu kan. Nah, gitu cerita zaman dulu ya. Nah, akhirnya gara-gara cara kerja hub seperti itu, terjadilah collision pada seluruh jaringan LAN ya. Ya. Jadi terjadi collision pada seluruh jaringan LAN dengan penggunaan hub ya, gitu. Nah, kalau switch ya, switch ini lebih apa istilahnya? Lebih berakhlak gitu ya. Jadi kalau hub itu nggak ada akhlaknya itu ya, orang naksir diam-diam jadi orang sekelas ketahuan semua ya. Nah, sedangkan switch dia ada akhlaknya. Nah, si switch ini misalkan ya namanya si apa ya? Si si Sony gitu misalnya atau si S ya. Nah, Sony Wicaksono. Ada namanya Wicaksono di sini. Kalau ada maaf ya, kesamaan nama tidak disengaja. Nah, Sony Wicaksono atau si Switch ya, dia lebih berakhlak. Nah, besoknya si Amir nggak mau lagi menghubungi hub Benny ya. Dia menghubungi Sony Wicaksono aja. Son, aku mau nitip salam sama Cynthia. Ini suratnya tolong sampein ya. Nah, si Switch, si Sony Wicaksono, dia mau ngecek nih.
Dia buka sedikit aja nih. Wow, alamatnya ternyata untuk Cynthia. Jadi dia begitu dapat destination address-nya Cynthia, langsung pluk 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 datang ke meja Cynthia. Sin, ada surat buat kamu dari Sony gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau switch seperti itu. Akhirnya apa? Karena diam-diam surat-suratannya pakai kertas kertas buku dipotong setengah gitu kan. Zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan pakai WA. Kalau zaman dulu masih pakai perantara ya di kelas. Nah, jadi Cynthia nanti menerima surat dari Sony. Sorry, Cynthia menerima surat melalui Sony dari Amir tanpa orang sekelas tahu. Jadi Amirnya nggak malu. Nah, itulah akhlaknya Switch ya. Jadi kalau hub itu kita bisa bilang dia konsentrator yang kurang ada akhlaknya gitu ya. Dasar nggak ada akhlak ini konsentrator gitu kan. Masa paket ke satu orang tertentu seluruh orang jadi tahu gitu kan. Nah, sedangkan Switch adalah perangkat konsentrator yang ada akhlaknya. Paham ya? Paham ya? Paham lah. Anak zaman now harus paham nih kalau cerita kayak gini ya. Sayangnya saya bikin ini lupa nih. Harusnya tadi bikin ilustrasinya taruh di sini gitu ya, main surat-suratan di kelas gitu. Ya kalau kalian lihat angkatan abang-abangnya atau bapak-bapaknya dulu mungkin tahu ya, kirim-kirim surat zaman sekolah itu ya. Oke, sekarang kita bahas masalah collision domain ya, collision domain. Nah, ini tadi ya. Collision domain dengan hub atau repeater. Nih, ya. Misalkan komputer yang merah ini. Nih, komputer yang merah ya, red screen layarnya yang merah gini loh. Mengirim data ke jaringan ya. Oleh hub, ini ada hub, ini hub. Jadi di sini komputernya jaringannya berbasis hub semua ya. Atau repeater, nanti di sini kalau misalkan ada repeater, jarak dari sini ke sini kan terlalu jauh, misalnya dipasang repeater di sini. Jadi oleh semua hub dan semua repeater, ya, informasi yang dikirimkan oleh komputer red screen ini ke jaringan, itu akan dilempar ke semua port. Ya. Akhirnya ini merah semua nih, dipenuhi sama data dari komputer red screen. Ya. Akhirnya jadi penuh semua. Akibatnya, terjadi collision di semua link. Nah, ini ya. Jadi di semua link terjadi collision. Artinya apa? Data mungkin bertabrakan di semua link ya, semua link. Link itu adalah koneksi antara device ke device, kita sebut link ya. Atau kabel. Jadi bisa tabrakan terjadi di seluruh kabel. Oke. Nah, oleh sebab itu pada saat tertentu hanya satu perangkat atau PC yang bisa mengirim data dalam satu waktu. Jadi hanya bisa satu perangkat ya, satu device atau satu host yang mengirim data ke jaringan dalam satu waktu. Tapi jangan khawatir ya, yang namanya jaringan kan cepat ya. Jadi dalam satu waktu data yang dikirim paling 15 detik atau 30 detik selesai gitu. Jadi nggak terlalu masalah kan, gitu loh. Nah, masalahnya kalau datanya besar ya. Kalau datanya besar mungkin butuh 2 menit, 3 menit ya. Itu PC yang lain bisa menunggunya lama gitu ya kalau terjadi tabrakan ya. Ya namanya kalau tabrakan apa yang terjadi? Macet ya. Jadi kalau sudah terjadi tabrakan, terjadi kemacetan atau jam atau istilah bahasa Inggrisnya congestion ya, congestion. Aduh, saya lupa nulis di sini. Nggak apa-apa ya. Nanti dicatat aja congestion itu artinya kemacetan. Jadi collision menyebabkan congestion. Sama di lalu lintas juga kan. Jadi kalau misalkan di jalan raya ada tabrakan ya antara kendaraan, pasti jadi macet kan. Arah sini dan arah sini jadi macet gitu loh. Nah, itu sama dengan lalu lintas di jaringan juga. Nah, oleh karena itu jaringan dengan hub itu single collision domain. Jadi collision domain atau area domain tabrakannya sebesar ini nih. Jadi kalau gambar jaringan kita sebesar ini, nah sebesar inilah area tabrakannya. Gede banget kan? Terus collision domain size-nya besar, ya ukurannya besar karena dia satu collision domain. Collide at the whole network. Collide itu artinya tabrakan. Collision itu kata bendanya, collide itu kata kerjanya. Jadi dia tabrak pada semua jaringan. Ya. Terjadi tabrak-menabrak di semua, the whole network, di semua jaringan. Ngerti lah ya maksudnya. Nah, itu collision domain dengan hub. Nah, tipe-tipe collision domain yang mungkin ya, pada jalur bus seperti ini ya. Jadi topologi bus ini karena tidak ada perangkat aktifnya, ini terjadi collision di sini ya. Di sepanjang jalur bus ini. Jadi kalau ada komputer yang mengirim data, yang lain harus diam dulu supaya tidak terjadi collision. Sekali terjadi collision, harus menunggu dulu supaya jalannya bebas macet dulu, baru bisa kirim data lagi. Nah,
Kalau misalkan bus tadi disambung dengan topologi bus yang lain nih, seperti ini. Terus disambung dengan di-extend dengan repeater ya. Nah, itu juga terjadi collision di atas, terjadi collision di bawah ya. Jadi di dua tempat ini terjadi collision. Dan karena ini repeater, dia setiap ada data yang masuk ke salah satu port di forward ke port yang lain ya, ke semua port termasuk ke port asalnya, maka terjadilah collision di seluruh area ini ya. Atau yang menggunakan hub, kalau tadi repeater ya. Nah, yang menggunakan hub ini terjadi collision di semua ini ya. Di semua ini terjadi collision. Jadi dia single collision domain. Nah, misalnya di extend hub dan repeater untuk salah satu PC, atau nanti di sini ada hub lagi ya, kayak gambar kita tadi ya. Nah, itu sebesar itu akan terjadi collision ya. Jadi itu bentuk-bentuk collision yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana dengan mengubah perangkat tadi dengan switch ya nih. Jadi kita ganti semua hub tadi dengan switch nih ya. Switch, terus bridge. Kok masih merah, Pak? Nah, ini komputer dari source yang hijau ingin kirim data misalkan ke destination yang hijau di sini ya. Jadi datanya yang hijau nih, komputer yang aktifnya. Nah, PC source ya, yang green screen, yang layarnya hijau, mengirim data ke jaringan, masuk ke switch 3. Karena switch 3 tidak tahu ada di mana, ini kondisi inisial ya. Jadi ceritanya ini adalah kondisi inisial, semua switch masih dalam keadaan baru nyala atau baru on, mungkin habis mati lampu misalnya ya. Nah, jadi pada saat PC source mengirim data ke jaringan, maka switch yang 3 ini akan, karena dia tidak tahu ada di mana destination ini, maka data itu akan diteruskan semua ke semua port yang dia punya, kecuali port di mana datangnya paket itu ya. Jadi akan di forward ke semua port kecuali incoming port ya. Nah, jadi karena MAC address masih kosong ya pada switch atau bridge, maka data diteruskan ke semua port yang dimilikinya kecuali incoming port. Kemudian dari switch 3 nanti masuk ke switch 4 kan. Switch 4 juga nggak tahu nih ada di mana, dikirim ke semua juga yang dia punya. Terus masuk juga ke switch 5. Switch 5 nggak tahu ada di mana, dikirim ke semua. Ya, ke semua. Switch 5 kirim ke 6 nih. 6 juga nggak tahu, dikirim ke semua. Juga dari switch 5 masuk ke bridge. Bridge dikirim ke port sebelahnya. Masuk ke switch 1. Switch 1 juga masih nggak tahu, kirim ke semua. Nah, kebetulan si destination ada di switch 1. Akhirnya destination tahu bahwa data itu ditujukan untuk dia, maka dia mereplay ya. Nah, gitu ya. Jadi collision dapat terjadi bila pada saat tersebut ada PC lain mengirim data ke jaringan ya. Kenapa? Ya, karena sama-sama nggak tahu ya, semua perangkat semua switch di sini nggak tahu ada di mana, sehingga PC yang lain pun nanti akan mengirim, dan oleh switch di broadcast ke semua port ya. Broadcast itu artinya dikasih ke semua gitu ya. Oke. Nah, replaynya nanti ya, udah sampai belum? Oh ya, satu lagi nih, sebelum kita bahas yang destination. Semua switch dan bridge akan mencatat alamat MAC dari PC RSRC ya. Di MAC tabelnya ya, berada di port nomor berapa atau incoming port. Jadi di sini switch 3 akan mencatat misalkan ya dari arah jarum jam mulai dari jam 12. Port 1 yang ini, 2 ini, 3 ini, 4, 5, 6, 7 gitu. Ya misalkan. Sehingga switch 3 akan mencatat alamatnya si PC SRC ini adalah di port nomor 5 tadi ya, 5. Switch nomor 4 juga sama. Dia mencatat dari 12 di sini kan. 1, 2, 3, 4. Nah, switch 4 akan mencatat port 4 isinya MAC address PC source. Kemudian switch 2 mencatat 1, 2 ya. Jadi di sini kan angka 12-nya ya. Sepakat kita penomoran dari jarum jam 12 ya. Nah, switch 2 mencatat ternyata PC SRC itu MAC address-nya ada di port nomor 2 gitu ya. Switch nomor 5 kita hitung dari arah jarum jam. 1, 2, 3. Switch nomor 5 akan mencatat MAC address-nya SRC berada di port 3 gitu ya. Bridge ya, bridge di port 1 alamat si SRC. Ya, switch 6 di port 1, 2, 3 gitu ya. Jelas ya? Sehingga semua switch itu tahu bahwa PC SRC ini adanya di port masing-masing ya, di port berapa di masing-masingnya. Nah, pada saat si destination mereplay ya, dia mereplay nih. Oke. Destination-nya tadi SRC ya. Saat PC destination memberikan replay, MAC address PC DST dicatat oleh masing-masing switch dan bridge yang dilewati data replay-nya ya. Jadi kayak gini nih.
jalurnya kan hijau ya. Yang jelas switch 1 sudah tahu SRC-nya tadi di port berapa kan, ya. Karena apa? Karena tadi kan dia udah mencatat. Ya, kalau ini kan di nomor 2. Dia udah mencatat tadi asalnya SRC di port yang ini. Maka begitu dia baca, switch 1 ini membaca destination-nya adalah SRC, yang data balikannya, maka paket itu tidak akan di-forward ke semua lagi, tapi ke sini aja. Ya. Bridge 1 juga udah tahu tadi di port nomor 1. Ke sini aja dia lempar. Switch 5 tadi udah tahu di port yang nomor 3 yang ini. Dia nggak akan lempar ke semua, tapi ke sini aja. Sampai nanti masuk ke sini. Nah, kan data yang dikirim oleh DST kan selain mengandung destination source dan destination address dan source address, ya. Data balikannya pasti kebalikan kan? Yang destination-nya adalah PC SRC, yang source-nya adalah PC DST, ya. Sehingga MAC address DST akan dicatat sebagai di dalam MAC address SW1 sebagai di port ketiganya ya, bahwa dia nempel PC DST. Di bridge 1 juga dicatat di port kedua ada MAC address-nya DST. Di switch nomor 5 juga dicatat di port 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pas port 5 adalah PC MAC address PC DST di port 5. Switch nomor 3 juga akan mencatat ya, bahwa PC DST karena tadi masuk lewat port berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di port 9 ya ada PC DST ya. Nah, masing-masing switch ini udah punya data nih. PC SRC di mana posisinya, PC DST di mana posisinya, di port nomor berapa. Maka data selanjutnya, karena kan yang namanya komunikasi itu nggak sekali ya. Komunikasi itu bisa 2 kali gitu, atau 3 kali, atau 4 kali, sampai datanya selesai dikirimkan ya. Karena data itu kan udah kita bahas waktu OSI layer. Tadinya datanya besar dipecah-pecah jadi frame, dipecah-pecah dari segmen dulu, kemudian dipecah-pecah jadi paket, kemudian dipecah-pecah jadi frame, baru dipecah-pecah jadi bit gitu kan. Nah, data yang berbentuknya frame itu kan bagian dari data besar kan. Sehingga pengiriman itu kan terus-menerus 1 frame, 2 frame dikirim, 3 frame dikirim. Maka hanya sekali saja switch belajar informasi tentang source address dan destination address-nya. Nah, pada frame kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dia akan selalu lewat jalur yang hijau ini. Ya. Dia nggak akan di-broadcast lagi ke semua. Gitu. Jadi, proses broadcast-nya cuma 1 kali. Jelas ya? Jadi, ini akan lebih aman daripada pekerjaannya Shihab. Ya. Jadi, kalau Shihab, pertama dia langsung teriak gitu kan, "Woi, Cynthia, ini Amir kirim salam," gitu kan. Nah, kalau switch, mungkin pertama dia teriak karena nggak tahu Cynthia itu yang mana orangnya gitu kan, kalau di kelas. Misalkan anak baru semua ya. Tapi setelah dia tahu, nanti dia diam-diam aja lagi datang ke Cynthia ya. Siapa tadi? Yang jadi switch? Sony Wicaksono gitu ya. Jadi Sony Wicaksono datang ke Cynthia ngasih surat dari Amir gitu loh. Ngerti ya, ngerti ya. Jadi dia berakhlak nih. Oke. Jadi data stream selanjutnya hanya antara kedua perangkat ini hanya akan melalui jalur path yang terbentuk. Nah, inilah jalur path tadi ya, jalur path-nya ini yang hijau. Dia nggak akan lewat yang jalur yang lain. Nah, switch dan bridge menentukan ke port mana data akan diteruskan berdasarkan MAC address table. Karena itu MAC address table ini dibangun oleh masing-masing switch dan bridge ya, sehingga nanti dia tidak akan sembarangan memforward frame ya. Oke. Nah, sekarang gimana nih? Ternyata komputer yang layarnya purple ingin kirim data juga nih. Dikirim data ke destination 2 tujuannya. Nah, pada saat dia kirim data, semua switch kan belum tahu ada di mana destination 2 gitu ya. Karena tadi yang pertama yang nyaut aja yang mengirim replay, yang nggak dituju pasti nggak ngirim replay kan gitu ya. Nah, pada saat SRC2 ingin mengirim data ke jaringan, apa yang terjadi? Nah, ya. Jadi bila switch atau bridge masih belum tahu pada port berapa atau port mana destination 2 atau PC DST2 berada, data diteruskan ke semua port yang dimilikinya. Nah, ini kan nggak ada yang tahu semua kan, ya, nggak ada yang tahu semua nih di sini nih, ya. Nah, karena tidak ada yang tahu semua, maka terjadi lagi broadcast oleh semua switch dan bridge di sini ya. Jadi datanya di broadcast ke semua. Oi, siapa nih yang tahu destination 2 ada di mana, DST2 ada di mana gitu ya. Nah, collision akan terjadi di semua area, termasuk pada link yang dilalui. Ya. Data dari PC SRC ke PC DST. Tadi kan kita udah bikin link warna hijau di sini kan. SRC ke sini ke atas, terus ke sini ya. Nah,
di sini kan ada data yang lagi mengalir nih, ya, ada data yang lagi mengalir. Nah, ini mungkin aja terjadi collision di sini ya, oleh paket broadcast yang dari SRC2 ya, karena dia tidak tahu ada di mana DST2 berada gitu ya. Oke, nah masing-masing switch dan bridge akan mencatat alamat MAC address table, mencatat alamat MAC dari SRC2 ya, dari sini PC ini di dalam MAC address tabelnya. Berada di port nomor berapa si SRC2. Jadi nanti di port yang ini si SW3, port berapa tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di port 9-nya SW3 nanti akan ada dua entry. Ya, yang pertama entry alamat MAC address PC DST. Yang kedua entry alamat PC SRC2 ya. Jadi entry MAC address-nya sekarang ada dua di sini ya. Di SW4 juga di port yang ini jadi dua juga ya. Pertama apa? Pertama alamat PC SRC ya. Tadi kan SRC masuknya lewat sini kan. Nah, SW4 tahu ya, dia tahu ada alamat MAC address SRC di sini. Kemudian SRC2 dia tahu juga dari broadcast-nya si SW3 bahwa untuk mencapai SRC2 juga bisa lewat port ini gitu ya. Jadi nanti masing-masing switch itu akan menuliskan alamat yang baru dia ketahui ya melalui pesan broadcast ini ke dalam MAC address tabelnya. Oke, jelas ya? Oke. Nah, pada saat sudah si destination 2 sudah mereplay ya. Nih, ya. Jadi pada saat PC destination 2 sudah memberikan replay, MAC address PC DST2 dicatat oleh switch 5 dan 6 saja gitu ya. Kenapa? Karena balasannya itu kan desainnya dari DST2 ke SRC2. Berarti alamat source-nya adalah DST2 ya, dicatat oleh SW6 pada incoming port-nya kan. Nah, jadi dicatat di port ini. SW6 tahu DST2 ada di dia. Kemudian tadi tujuannya kemana? SRC2. Switch 6 tahu SRC2 tuh koneksinya lewat sini. Jadi dia nggak dilempar ke semua lagi ya. Karena SW6 sudah mencatat alamat SRC2 berada di port nomor 3 di sini ya. Sehingga balasan dari DST2 tidak akan di-forward lagi ke semua. Jelas ya? Nah, jadi hanya switch atau bridge yang dilewati oleh data replay-nya, maka MAC address dari PC DST dicatat pada port datangnya sinyal gitu ya. Jadi hanya yang dilewati oleh data replay aja nih. Ya kan yang dilewati data replay kan switch 6 dan switch 5. Jadi hanya ini yang mencatat alamat PC DST2 gitu ya. Ini kurang ya. Alamat dari PC DST2 ya dicatat port datangnya sinyal. Oke. Nah, karena source address-nya diketahui, tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu berasal dari PC SRC2, sedangkan switch SW6 dan SW5 sudah tahu ya bahwa PC SRC2 itu ada di port berapa, maka dia tidak akan melempar atau tidak akan membroadcast balasan ke semua lagi ya, tapi hanya ke MAC address yang sudah dicatat oleh MAC address table ya, di port mana dia berada, maka kesanalah di forward data balasan yang tadi. Sehingga terbentuklah jalur link yang warna purple ini ya, yang warna ungu ini. Jelas ya? Nah, pada saat sekian lama ya, maksudnya pada saat sekian waktu tertentu ya, SRC ke DST jalan komunikasinya, kemudian SRC2 ke DST2 jalan komunikasinya gitu. Yang lainnya tidak terganggu. Jadi tidak ada collision di sini dan tidak ada data yang campur aduk di sini. Si switch nanti yang akan switch sana, switch sini, lempar sana, lempar sini gitu ya. Jadi setiap paket yang masuk atau frame yang masuk ke dalam switch itu dia akan tahu harus dilempar kemana. Nah, itulah istilahnya ya, asal kata switching itu ya. Masuk data di port 2, tujuannya port 5, switch ke 5. Nanti masuk data dari port 3 ke 6, switch ke 6 ya, 3, 6. Jadi nanti balikan dari 5 ke 2. Jadi dia kerjanya switch gitu aja, pindah-pindahin jalur gitu ya. Kayak apa ya kalau pindah-pindahin jalur gitu ya. Mungkin kayak petugas PJKA zaman dulu yang masih manual kan, ada kereta lewat masuk stasiun kan, jalurnya harus dipindah-pindahin tuh, digeser gitu ya. Kalau nonton film yang tentang kereta api zaman dulu tuh ada tuh. Kadang-kadang kalau macet dia pukul pakai palu gitu ya, untuk membelokkan arah kereta itu. Nah, itu adalah proses switching di manual kereta api. Kalau ini proses switchingnya otomatis pasti. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada lagi nih. PC SRC3, ini warna orange, ingin ngirim data juga ke DST2. Nih, sama nih tujuannya DST2. Gimana caranya nih? Nah, kok nggak merah semua? Ini sebagian masih hijau nih, gimana dong? Gitu ya. Ini yang merah cuma sedikit nih, gitu kan.
Ya nggak? Nah, jadi gini ceritanya. Tadi yang baru tahu letak DST2 kan baru SW6 dan SW5 kan. SW3 kan belum tahu ya. SW2 juga belum tahu. Sehingga begitu ada permintaan SRC2 ya, yang layarnya orange, ngirim data ke jaringan ya, ingin menuju ke DST2 ya. Nah, switch atau bridge masih belum tahu pada port mana DST2 berada, data diteruskan ke semua port yang dimilikinya, kecuali SW5 nih ya. Jadi di SW5 ini lupa nih saya blok. Yang merah ini artinya data dikirim ya. Ini artinya data dikirim kemana. Jadi data dari SRC3 masuk ke switch 2 ya. Kemudian karena switch 2 belum punya info DST2 ada di mana, dikirim ke semua. Jadi merah kan. Kemudian SW3 juga nggak tahu nih, ada di mana si DST2, dikirim ke semua. Nah, si SW5 tahu ya. Jadi daripada dia kirim semua karena dia udah tahu DST2 ada di port yang ini, ya jadi kirimnya ke sini aja. Switch 6 juga tahu karena di MAC address-nya udah ada ya tadi di jalur sebelumnya antara SRC2 dan DST2. Maka dia kirim ke port yang ini aja. Sehingga di jaringan LAN-nya SW6 itu tidak terjadi collision. Di jaringannya SW5 tidak terjadi collision. Yang mungkin terjadi collision hanya di SW3, SW2, dan SW4 ya. Karena data masih di forward ke semua. Jelas ya, jelas ya. Jadi SW5 enggak ya, sehingga mulai dari sini perjalanannya dia enggak diteruskan ke semua port. Terus setelah SW5 masuk SW6 juga tidak diteruskan ke semua port ya. Jadi SW5 hanya meneruskan ke port yang tertentu, yaitu jalur purple yang tadi ya, karena dia tadi udah tahu jalur purple itu menuju DST2. Jelas ya? Nah, collision akan terjadi di sebagian area, jadi nggak di seluruhnya lagi, tapi di sebagian. Terus semua switch akan mencatat MAC dari PC SRC3 ya. Jadi nanti switch ini catat ternyata ada SRC3 lewat port yang ini ya, port nomor 3. Terus SW3 tahu ternyata ada SRC3 di port 1 2 3 4 5 6 di port nomor 6. Terus switch 4 tahu ternyata ada SRC3 di port yang ini itu 1 2 3 4 port nomor 4 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi semuanya jadi tahu. Terus BR1 nggak tahu nih ya, kecuali BR1 dan SW1. SW1 mana? Nih. Ya. Kenapa dua ini nggak tahu? Karena SW5 nggak akan meneruskan nggak akan meneruskan paketnya ke sini ya. Jadi SW5 hanya meneruskan ke sini, sehingga BR1 nggak tahu nih kalau SRC3 ada di port yang nomor satunya BR1 gitu. Kapan dia tahu? Nanti kalau kebetulan SRC3 ada mengakses komputer di sini. Atau sebaliknya, pada saat salah satu komputer di sini mengakses SRC3, baru nanti BR1 tahu, baru nanti SW1 tahu, gitu ya. Jelas ya? Jelas kan? Nah, kalau kurang jelas, ulang lagi penjelasan ini dan baca lagi yang ada di sini. Oke, selanjutnya, nah, pada saat PC DST2 memberikan replay, ya, jadi dia mereplay nih permintaan si SRC3, ya. Maka MAC address PC DST2 dicatat oleh switch SW3 ya yang ini dan SW2 saja. Ya, jadi yang lainnya tetap nggak tahu ya. Kenapa dia bisa mencatat langsung masuk ke sini? Karena informasi MAC address-nya SRC3 udah ada di SW2, udah ada di SW3, udah ada di SW5, udah ada di SW6. Jadi dia akan membentuk sirkuit ke arah sini. Jadi nggak akan belok-belok, nggak akan di broadcast ke semua lagi gitu ya. Nah, jadi karena source address-nya diketahui yaitu berasal dari PC SRC3, maka switch SW6, SW5, SW3, dan SW2 membentuk jalur khusus untuk data stream antara PC DST2 dan PC SRC3 gitu ya. Ini jalur khususnya. Jadi di sini nanti ada dua nih. Ada dua data yang mondar-mandir ya. Yang pertama yang warna hijau, yang kedua yang warna orange yang dari SRC3. Terus di jalur yang ini, ya, jalur yang ini sampai ke DST2 itu ada dua data juga yang mondar-mandir. Ya, jadi ini share nih, dibagi share di sini. Yaitu yang purple dan yang orange. Ya, yang purple tadi yang dari SRC2, yang orange yang dari SRC3. Jelas ya? Nah, jalur yang terbentuk ini ya, jalur yang orange atau jalur yang hijau ya, atau jalur yang purple atau yang ungu ini disebut dengan virtual circuit ya, virtual circuit atau circuit virtual atau lintasan virtual gitu ya. Nah, pada gambar ini ada 3 virtual circuit yaitu green, purple, dan orange. Jelas ya?
Jelas ya masalah virtual circuit. Oke. Nah, switch juga bisa mengirimkan sinyal ARP untuk mengetahui adjacent device di dalam jaringan. Nah, adjacent device tadi udah tahu ya bahwa device yang langsung berhadapan muka, nah, namanya adjacent device. Jadi kalau misalkan kita lagi makan hadap-hadapan dengan teman gitu ya di meja makan, itu namanya adjacent person gitu ya, orang yang di depan kita. Nah, switch juga bisa mengirimkan sinyal ARP untuk mengetahui adjacent device dalam jaringan ya, atau device-device tetangganya. Nanti dia langsung dengan cepat mencatat MAC address table yang ada di yang nempel di masing-masing port ya. Tapi ini biasanya untuk switch yang manageable ya. Jadi bisa di-issue perintah ARP-nya gitu. Tapi kalau yang unmanaged sih kayaknya dia nunggu deh ya. Nunggu sampai dapat updatean info baru dia bisa mengupdate MAC address table-nya. Oke. Nah, sinyal ARP ini dia sebetulnya memetakan IP address dengan MAC address dari adjacent device atau neighboring device atau dari device-device tetangganya ya. Jadi sebetulnya ARP ini juga selain membawa informasi MAC address, dia juga membawa informasi IP address. Seperti contoh tadi di slide nomor berapa? Nomor 4 atau nomor 5 ya. Tadi kan saya sudah tunjukkan ya, sudah issue perintah ARP melalui komputer yang saya pakai sekarang ya. Dan koneksinya lewat Wi-Fi ya. Wi-Fi-nya adalah smartphone yang jadi access point-nya. Nah, bila ada sinyal ARP dideteksi oleh host ya, maka host akan memberikan info MAC address dan IP address-nya ke jaringan. Jadi pada saat satu komputer mengirim sinyal ARP ke jaringan ya, misalkan komputer SRC ini ngirim ARP semua, nanti semua host yang nempel di sini yang menerima sinyal ARP akan memberikan info dia punya IP berapa, dia punya MAC address berapa ke switch. Nah, pada saat itulah switch bisa mengupdate MAC address tabelnya. Nah, nanti switch bisa langsung dengan cepat punya informasi dari semua adjacent device yang nempel sama dia, gitu ya. Nah, replay ini diterima oleh switch pada port masing-masing, ya. Karena replay dari masing-masing host ya diterima pada incoming port masing-masing, lalu si switch mengupdate MAC address table-nya, gitu ya ceritanya. Nah, ini contohnya ya, MAC address table dari, ini ilustrasi, misalkan ini switch, koneksinya lewat, di sini topologi bus, ini topologi bus. Maka interface E0 ya yang ini itu informasi MAC address dari bus yang ini ya. MAC address PC yang ini, MAC address PC yang ini masuk ke sini. Yang E1 MAC address dari bus yang ini ya. Di sini ada server ini dan ada komputer ini gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, perhatikan tiap interface misalkan Ethernet E0 ya. Misalkan ini E0 terhubung ke dua PC melalui topologi bus. Nah, topologi bus ini ya tidak harus bus ya, bisa saja bentuknya adalah kalau di sini kita pasang apa tadi yang tidak bisa memfilter? Iya betul. Jadi kalau kita pasang hub ya. Jadi kalau di sini kita pasang hub, maka ini juga akan menjadi satu collision domain yang sama gitu ya. Jelas ya? Sehingga nanti di interface ini nanti terhubung ke MAC address ini gitu. Atau dapat pula karena pernah menerima incoming frame dari PC pada port tersebut. Misalkan ya, extended star dengan switch ya. Jadi bagaimana satu interface E0 misalkan ada banyak MAC address di sini listnya. Tadi udah kita ceritakan pada saat ini kan. Di switch 3 ini ya. Di port nomor 9 yang ini dia punya info IP destination 2 ya. Dia punya info MAC address-nya di sini. Dia juga punya info IP dari, bukan IP, sorry, MAC address ya. Dia punya info di port incoming di sini, di port nomor 9. Dia punya info PC destination, PC DST, dan PC DST 2. Jadi di sini entry-nya ada 2, gitu loh maksudnya. Nanti kalau semua alamat ini pernah berkomunikasi lewat sini, maka semua device yang ini, MAC address-nya akan dicatat di port yang ini, gitu loh. Ngerti ya? Jadi port yang ini nanti isinya bisa banyak, nggak cuma satu. Kalau port yang ini isinya cuma satu, yaitu yang PC ini doang. Port yang ini isinya cuma satu, ya. Port yang nomor berapa nih? 2 ya. Ini port nomor 1 yang ini kan. Port nomor 2 ini isinya ada satu, yaitu ini, MAC address yang ini. Port ini satu, MAC address yang ini. Port ini satu, ya. Port nomor 4 ini satu, MAC address si printer. Tetapi yang ini, ya, port nomor 9 ini akan berisi MAC address dari semua device yang di sini, yang di sini, yang di sini. Ya. Kapan terisinya? Pada saat semua komputer ini pernah berkomunikasi lewat sini.
Ya bisa saja kan. Mungkin dia mengakses server ini misalnya ya. Ya, setiap komputer mengakses ke server ini. Maka setiap komputer yang ada di sini, MAC address-nya akan tercatat oleh switch nomor 3 di port yang ini, gitu ya. Jelas ya? Jadi, dalam MAC address table, ya, interface-nya bisa berisi lebih dari satu MAC address. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke device. Ya. Device layer 2. Pertama, fiber optic switch. Ya, ini gambarnya nih. Ya, di sini adalah koneksi fiber optic, ada banyak. Ini adalah koneksi kabel UTP biasa. Kemudian ini adalah Ethernet switch, ya, switch biasa ini, yang lebih murah yang kita sering lihat. Kalau ini mungkin kita hanya lihat di ruang server, maaf. Kemudian ini wireless access point, juga dia adalah layer 2 ya. Kalau wireless access point layer 2, tapi kalau wireless router dia layer 3. Karena dia punya capability routing. Selain dia nempel juga layer 2 di sana atau fungsi switch-nya. Oke, kalau ini pure layer 2 karena dia tidak merouting ya, yang access point. Kemudian perangkat di komputernya Ethernet. Nah, Ethernet ini juga sama ya. Ethernet itu kalau di OSI layer itu dia bekerja di dua layer 2 dan layer 1 karena dia juga berhubungan dengan mentransmit data ke bentuk bit ya, sampai ke medium fisik ya, bisa jadi apa namanya? Misalkan kalau fiber optic card ya dalam bentuk cahaya, kalau Ethernet card dalam bentuk tegangan ya, level arus listrik, sinyal listrik ya. Kalau WiFi card dalam bentuk gelombang radio. Nah, ini perangkatnya Ethernet ya, masing-masing ini adalah teknologinya Ethernet. Ethernet untuk fiber optic, Ethernet untuk jaringan UTP atau wire copper kabel ya, kabel tembaga atau WiFi card. Oke. Jadi masih apa namanya? Ini adalah device layer 2. Terus topologinya ya sudah pasti start ya, start dan extended start ya kalau pakai switch. Tidak ada bus ya. Topologi bus itu tidak di switch tidak dikenal, tapi bus itu bisa dipasang ke switch ya. Jadi extended ke switch. Yang WiFi juga sama ya, WiFi bentuknya sebetulnya adalah star juga, tapi perangkatnya adalah wireless access point dengan koneksi lewat udara. Oke, sekarang kita bahas masalah layer 2 addressing ya, layer 2 addressing atau pengalamatan layer 2 ya. Nah, format layer 2 itu adalah 12 heksadesimal ya. Jadi kalau kita hitung ini adalah bilangan heksadesimal, jumlahnya ada 12 ya. Tanda heksadesimal itu apa? Ada C, ada D yang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya ganti jadi A. 11-nya B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. 16 F. Kurangin mana tadi? Di sini ya. 11 ya. 10-nya tadi udah 10-nya 9 yang ini ya. Ya. Ya, ulang lagi deh. 0. Ngitungnya dari 0 sih ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya A, 11-nya B, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya E, 15-nya F. Jadi mulai dari 0 sampai F ya, 15. Karena kita ngitungnya dari 0, 16 angka itu akhirnya 15 gitu loh. Nah, kalau bilangan basis 10 kan 0 sampai 9 gitu. Angka ke-10-nya ya 9. Angka pertamanya ya 0 gitu kan. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, jadi dia formatnya 12 heksadesimal, 6 byte ya, 6 byte. Jadi kalau kita hitung dalam bentuk byte ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat byte itu adalah 1 byte itu adalah 8 bit ya. Jadi bilangan heksadesimal, 1 heksa itu cuma 4 bit ya. Kenapa 4 bit dari 0 sampai 15? Nantilah kita bahas masalah byte-bytean ini sebelum masuk IP addressing ya. Insya Allah nanti minggu depan lah. Atau minggu depannya lagi. Oke? Nah, dia formatnya 16 heksadesimal, bisa dipisahkan tanda dot ya atau tanda kolon titik 2 atau tanda dash tanda minus ya. Jadi kalau kita baca referensi itu penulisannya bisa macam-macam. Contohnya kalau ini tanda dash ya, tanda minus. Ditulis kayak gini. Atau yang tanda titik 2 nih kayak gini. Contohnya tadi yang isu perintah ARP di komputer MacBook saya ya. Jadi dituliskan kayak gini. Nanti Anda coba cek di komputer Windows-nya pakai apa. Pakai titik 2 juga kah? Atau pakai titik 1 seperti ini kah? Atau pakai tanda minus seperti ini. Ya, kalau pakai titik 1, ya itu ditulis per 4 heksa dipisah tanda titik. Ya, ini saya dapat dari referensi ya. Contohnya kayak gini.
Jadi secara umum, ini yang saya amati, pada perangkat-perangkat, ya, misalkan perangkat switch, ya kalau kita switch-nya itu manageable, bisa diakses, atau pada router, ya, atau pada PC, secara umum dia menggunakan tanda kolon, yang ini, ya, tanda titik dua, misalnya. Nah, bagaimana cara mengetahui maksudnya? Nah, dia terdiri dari 6 ya, 6 angka atau masing-masing 3 byte ya, atau 6 angka 6 byte heksadesimal ya. Nah, 3 byte pertama ya, atau 6 buah bilangan heksadesimal pertama itu menandakan Organizational Unique Identifier atau OUI, atau identifikasi untuk organisasi secara unik. Jadi nomornya itu unik. Nggak mungkin ada dua organisasi yang nomornya sama. Bahkan satu organisasi bisa punya beberapa nomor yang berbeda gitu. Ya. Nah, yang ketiga, Network Interface Controller NIC Specific. Nah, ini baru nomor spesifik atau serial atau seri, nomor seri. Ya. Kayak kita beli sesuatu perangkat elektronik kan ada serial number gitu kan. Itu kan serial number itu nggak sama antara satu device sama device lain. Misalkan baru beli TV. Kan untuk garansi SN-nya dicatat gitu ya. SN itu adalah nomor urut atau nomor serial number. Nah, ini juga sama ya. Jadi 3 byte yang di belakang ini adalah serial number atau nomor serial dari perangkat jaringan yang kita beli gitu. Jadi MAC address itu digabungkan antara kedua ini ya. Nah, yang 3 byte ini ditentukan atau didaftarkan oleh IEEE ya. Jadi kalau kita membuat perangkat jaringan ya kita mesti daftar ke IEEE biar nanti dikasih kode. Kita dapat 3 byte ini seperti apa nanti bentuknya gitu. Nah, kalau yang 3 ini ditentukan oleh manufacturer ya, serial number ya bebas dia. Misalkan perangkat yang baru dibikin ya, nomor 1 dikasih 0001 gitu, yang 2 0002 dan seterusnya. Ya dirutin aja gitu loh, bebas. Oke. Kemudian ya ini contohnya ya, MAC address alamat MAC ini contohnya. Jadi yang 3 ini adalah vendornya, yang 3 ini adalah urutan dari nomor perangkatnya. Bisa saja nomor urut mulai dari perangkat itu dibuat ya. Oke ya, jelas ya. Nah, ini contohnya nih, beberapa vendor list. Nah, ini saya kebetulan dapat nih nomor-nomor vendor ya. HP ya. Siapa yang HP-nya Xiaomi ngaku ya. HP-nya Xiaomi ini adalah antara lain nomor OUI-nya dari interface MAC address-nya. Jadi kalau Xiaomi-nya bisa jaringan ya, interface jaringannya ini nomornya. Nanti silakan dicek ya masing-masing. Sebetulnya ada 3 lagi tapi nggak muat di sini ya udah saya tulis segini aja. Kemudian ZTE ya. Dulu ada HP mereknya ZTE, tapi mungkin sekarang nggak terlalu populer ya. Jadi ZTE ini lebih concern kepada perangkat jaringan seperti switch atau router gitu ya, tapi untuk GSM ya, routernya GSM. Atau yang HP-nya Oppo, ayo siapa yang baru beli HP Oppo kemarin ya, dari online store ya. Nah, coba cek. Mungkin salah satu dari sini atau yang lainnya. Nomor OUI-nya atau 3 byte pertamanya ya. Yang HP-nya Samsung, nah ini saya cuma dapat satu nih. Mungkin ada lagi yang lainnya karena Samsung kan produksi HP-nya banyak banget kan. Udah kayaknya rajanya Android lah ya. Pemasaran paling besar dari Android ya Samsung ya. Kemudian TCL, appliance. Nah, TCL ini kenapa appliance? Nah, TCL kita tahu dia bikin TV, misalkan dia bikin kulkas, mungkin yang lain ya. Nah, jadi TCL ini kan visinya ke depan untuk IoT ya, Internet of Things. Jadi TV-nya bisa punya IP address, bisa nonton Netflix lewat TV gitu ya. Nah, ini juga dia akan diberikan MAC address ya, yang namanya butuh akses ke jaringan harus punya MAC address. Nah, TCL appliance contohnya TV merek TCL ini IP-nya ya. Atau vendor jaringan, ada D-Link ya, ada TP-Link, kita tahu ini merek-merek terkenal di jaringan ya, merek switch atau merek kartu jaringan ya. Nah, ini adalah OUI-nya ya. Terus komputer merek Sony ya, ini OUI-nya, komputer atau perangkat mobile merek Sony ya. Sony itu kan juga mengeluarkan produk smartphone ya. Mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak penjualannya, tapi di Jepang ini banyak banget ya, karena Sony kan originalnya Jepang. Nah, ini adalah OUI-nya Sony. Kemudian ada Light On ya. Light On ini juga merek vendor komputer ya. Saya dulu pertama kali beli komputer, sanggupnya saya beli mencicil. Nah, saya waktu itu beli CD-ROM drive mereknya Light On ya. Nah, ini dia OUI-nya untuk jaringan yang dibuat oleh vendor
light on. Misalkan dia membuat switch ya, nanti dapat OI-nya segini. Paham ya? Oke. Ya, saya kira ini akhir kuliah kita. Dan sebagai take home message, coba kepoin deh HP masing-masing atau komputer laptop masing-masing yang kamu pakai sekarang ya. Berapa MAC address-nya ya, atau vendornya apa. Coba cari di internet ya. Mungkin kalau misalkan nggak tahu vendornya apa ya, nanti cari list vendor, list MAC address dari vendor gitu kan, kayak tadi yang saya dapatkan ini ya. Nah, nanti coba cocokkan angka-angka yang kalian baca 3 byte pertama ya, atau 6 bilangan heksa pertama ya. Cocok nggak? Atau misalkan belum tahu nih, ini pabriknya apa ya? Nanti dengan melihat itu mungkin tahu, oh ternyata ini mereknya Samsung gitu kan. Atau ini mereknya apa gitu. Misalkan kalau komputer, ini mereknya TP-Link ini ternyata gitu. Ya, atau nanti cari lewat BIOS juga bisa ya. BIOS kan nanti kelihatan. Oke. Nah, bagaimana cara mencari informasi MAC address komputer atau HP? Nah, silakan cari di internet ya. How to, kalau bahasa Inggris ya, cari di Google. How to read MAC address from, misalkan HP-nya apa? Apple ya, Apple, iPhone, iPhone atau yang punya, apalagi selain Samsung apa sih merek HP itu? Selain Oppo yang baru tuh, yang iklannya Maudi itu Maudi ya. Maudi Ayunda kan? Ya bener kan? HP yang keren itu loh, yang bisa deteksi mata gitu loh. Nah, itu coba kepoin. Oke, jadi cari how to read atau how to check, misalkan kata kuncinya kalau bahasa Inggris dimasukkan ke Google, how to check MAC address from, apa sih nama HP-nya saya lupa tuh yang Maudi Ayunda. Kalau Maudi mesti nggak minat ini nonton video belajar jaringan komputer ini kan bukan bidangnya soalnya. Oke, next. Bisa jadi ya. Nah, ini mungkin aja kan. Bisa jadi komputernya mereknya Lenovo, tapi vendor Ethernet-nya mungkin TP-Link gitu kan. Bisa jadi. Mungkin Lenovo nggak buat sendiri Ethernet card. Nah, yang kedua, coba hitung berapa banyak collision domain pada gambar di slide yang menjelaskan simulasi collision di jaringan. Ya, nama slide-nya collision domain with switch atau bridge. Ya. Coba, ada berapa banyak collision domain pada gambar di slide. Ya. Apa alasannya? Mengapa kamu menyatakan sejumlah itu? Misalkan kamu bilang nanti jumlahnya 1, atau mungkin jumlahnya 2, atau jumlahnya 5, atau 10, atau 15, atau 30, terserah berapapun angka yang kamu sebutkan. Sebutkan alasannya, kenapa kamu sebutkan angka tersebut. Seperti biasa, tulis di kolom komentar. Gampang kan? Gampang. Asik kan? Jadi tugasnya supaya kita bisa memahami apa sebetulnya jaringan komputer. Oke? Jah, berarti dari tadi orangnya gede dong. Maaf ya. Wah, mesti ada yang ketutup tadi nih. Wah, harusnya saya ganti orang yang kecil ya. Ayo, maaf. Kayaknya nggak mungkin lagi ngulang lagi nih videonya nih. Udah lumayan ini. 1 jam ini talkingnya. Ya udah. Jadi kalau misalnya ada ada yang ketutup tadi slide-nya, boleh request ke saya, minta slide-nya. Tulis di kolom komentar bagi Anda yang butuh slide dari kuliah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat penjelasan di video ini tentang jaringan komputer. Terima kasih. Semoga suka dengan materi yang disampaikan dalam channel ini ya. Terima kasih, dan kalau Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan di-share kepada yang lain supaya sama-sama tahu. Jangan ujiannya pengen tinggi sendiri ya, biar ujiannya sama-sama tinggi. Yang lain juga di-share. Oke? Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.